ngumpulin banyak itu sama kebutuhan anak sekolah gitu. Jadi minjem akhirnya pinjol. Saya boleh tahu Pak, utang Bapak di aplikasi pinjol itu sekarang berapa? 10. 10 juta rupiah. Tempo 1 hari lagi Pak, berarti besok harus bayar? Lagi 2-3 bulan ini batuk nih, lagi batuk-batuk. Nunggak? Iya, lagi telat-telatnya. Ini telepon dari pinjolnya Pak? Kalau di total semua aplikasi, 5 aplikasi atau 6 aplikasi itu mungkin semua sudah totalnya 40 juta. Sampai saat ini masih ditagih berarti? Iya, waktu itu putus asa. Sampai saya mau stres. Saya setiap malam nggak bisa tidur karena mikirin teror-teror terus. Saya kan pinjem juga buat anak sekolah, bukan untuk foya-foya. Tapi anak Ibu yang saat ini kuliah di perhotelan masih kuliah, Bu? Katanya mau nerusin, cuman kan mamanya sudah nggak punya duit. Apakah memang setiap tahun biaya pendidikan ini cenderung selalu naik? Selalu naik, kisaran mungkin 10 atau 20%. Kami bukan pinjol, itu yang pertama. Kami adalah pindar. Pinjol itu adalah yang ilegal. Mereka itu lebih agresif dan mereka lebih lebih gampang, lebih mudah. Sepanjang dia bisa dapatkan, dia mencuri data pribadi, data kontak dan sebagainya itu dia langsung ngasih. Apakah kemudian OJK mungkin Pak merekomendasikan Pindar ini sebagai salah satu alternatif pembayaran bagi para orang tua yang ingin membiayai pendidikan anaknya, atau mungkin ada metode lain yang mungkin dikatakan lebih aman atau mungkin lebih cocok Pak untuk dipakai orang tua, seperti apa OJK Mbak? Tentunya OJK tidak secara eksplisit merekomendasikan Pindar untuk pendanaan pendidikan. Saudara, jelang tahun ajaran baru, tagihan biaya pendidikan tak jarang membuat para orang tua merasa resah. Dan kini mereka menjadikan pinjaman online sebagai pilihan agar anak-anak mereka dapat tetap mengenyam pendidikan. Lalu benarkah pinjaman online dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan yang aman atau justru melahirkan sejumlah ancaman? Inilah episode ke-32 di Poin Investigasi. Saya Dipun Berbahagia. Saya akan menelusurinya, saudara, dan mencari bukti. Menjelang tahun ajaran baru, berbagai kebutuhan sekolah anak semakin besar. Mahalnya keperluan biaya sekolah membuat sebagian orang tua mengambil jalan pintas dengan berutang di pinjaman online atau pinjaman daring. Pinjol atau pinjaman daring jadi jalan pintas masyarakat lantaran aksesnya mudah dan cepat. Pinjol dinilai sebagai jalan keluar bagi orang tua yang terdesak membayar mahalnya biaya sekolah anak. Di momentum Juni, Juli, itu terjadi kenaikan pencarian terkait dengan pinjaman online. Nah, ini salah satunya juga dipicu karena setiap tahun inflasi di sektor pendidikan itu terus mengalami kenaikan, terutama di bulan-bulan tahun ajaran baru sekolah. Ini yang memaksa sebagian masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah, akhirnya mencari pinjaman uang tunai dalam waktu yang sangat singkat dan opsinya adalah pinjol. Meroketnya utang pinjol untuk biaya sekolah turut menyita perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy bilang Jawa Barat berada di urutan pertama pinjaman online. Jawa Barat itu sekarang ranking pertama Bank Emok, ranking pertama pinjol. Hari ini pagi-pagi saya sudah dikejar-kejar sama orang yang korban koperasi eksis. Dari 5 juta untuk biaya sekolah anaknya kemarin, bekas dulu kegiatan apalah, perpisahan wisuda segala macam. Jadi 25 sekarang rumahnya mau disita. Data Otoritas Jasa Keuangan mengungkap terjadi peningkatan pinjaman daring untuk sektor pendidikan. Pada tahun ajaran baru Mei 2023 lalu, OJK mencatat pinjaman daring atau pindar di sektor pendidikan mencapai angka 162,43 miliar rupiah. Namun pada bulan Juli 2023, angka pindar untuk sektor pendidikan melonjak naik hingga 189,6 miliar rupiah.
Situasi serupa pun terjadi pada tahun ajaran baru di bulan Mei ke Juni 2024. Pinjaman daring atau pindar untuk sektor pendidikan dari 25,58 miliar rupiah meroket hingga 191,52 miliar rupiah. Meroketnya pinjol untuk biaya sekolah nampak bagai ironi jika melihat alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 724,3 triliun rupiah atau 20% dari total APBN 2025 sebesar 3.621 triliun rupiah. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anggaran pendidikan di rancangan APBN 2026 kenaikannya 2,84% hingga 2,95% dari produk domestik bruto atau PDB atau menyentuh angka 745,67 triliun rupiah. Utang pinjol untuk biaya sekolah harus menjadi perhatian pemerintah. Beragam kesulitan masih dihadapi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Negara harus hadir guna memastikan anak-anak bangsa tetap dapat mengenyam pendidikan demi Indonesia emas di masa depan. Saudara, pinjaman online kerap kali dipandang sebagai sebuah solusi, namun tak jarang justru pinjol berubah menjadi sebuah ilusi. Persoalan ketidakmampuan bayar membuat peminjamnya terjebak di dalam keadaan gali lubang, tutup lubang. Bahkan hal ini semakin menjadi ironi karena tak jarang ternyata orang tua yang meminjam uang melalui aplikasi pinjol untuk kemudian membiayai pendidikan anak-anak mereka. Saat ini saya berada di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saudara, saya akan bertemu dengan seorang bapak yang memiliki 3 orang anak dan terpaksa harus mengakses pinjaman online untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Saya akan masuk ke dalam, saudara. Bisa Anda lihat, rumahnya memang berada di pemukiman padat penduduk. Saudara, sebelum memulai wawancara, saya informasikan bahwa identitas dari narasumber sengaja saya rahasiakan untuk kemudian menjaga keamanan identitas dari narasumber yang akan saya wawancarai. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Saya ingin tahu, Pak, bagaimana awalnya Bapak pada akhirnya memutuskan untuk meminjam uang ataupun dana secara online untuk kemudian membiayai pendidikan anak Bapak? Sebelum-sebelumnya sih belum pernah minjem sih gitu, cuman mungkin kayak kebutuhan semakin banyak gitu, kebutuhan anak sekolah gitu, jadi minjem akhirnya pinjol. Bapak tahu nggak waktu pertama kali mengakses? Mau ngeklik itu kayak ragu-ragu gitu, pinjem enggak, akhirnya ya deg-degan juga, ya akhirnya klik lah gitu. Diklik, setelah itu? Langsung masuk tuh uangnya. Uangnya langsung masuk? Iya. Semudah itu ya? Iya, betul. Anak Bapak ada berapa? 3. Yang satu kelas 3 SMA, yang nomor 2 mau masuk SMP, yang ketiga tuh naik kelas 2 SD. Untuk ketiganya ini sekolah negeri atau swasta? Negeri. Menarik karena yang kita tahu sekolah negeri itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya karena gratis. Lalu pinjaman online ini digunakan untuk biaya pendidikan posnya ini untuk apa, Pak? Kayak untuk beli seragam gitu, kayak ya uang jajannya gitu pokoknya sehari, pokoknya kebutuhan buat sehari-hari sih. Nominalnya berapa, Pak? Memang untuk seragam itu satu seragam untuk satu anak berapa itu? Itu kalau yang SD sih kemarin sekitar 500-an. 500.000? Iya. Kalau SMP, SMA? Ya sama aja sih, kurang lebih sama. Tapi kan ada KJP, Pak. Jadi udah yang 2 tuh nggak dapet. Yang sekarang nih, yang bontot nih, yang nomor 3 tuh dapet sekarang. Oke, tapi itu cukup? Maksudnya kalau KJP cukup untuk misalnya beli seragam kan tidak perlu pinjol ya? Kalau menurut kebutuhan dengan anak saya yang sekarang ini ya kurang cukup sih, nggak cukup sih sebenarnya. Iya. Berapa sih Pak dapatnya, Pak? KJP-nya itu? 300 nggak salah. Itu bisa dicairkan semua? Enggak. Oh, tidak bisa? Nggak bisa. Bisanya diambil kalau nggak salah 100 gitu. Sisanya paling ya buat keperluan dia sekolah gitu, guys. Selain seragam sama kebutuhan, Pak, mungkin ada hal-hal lain untuk
mensupport aktivitas pendidikan anak-anak Bapak? Kebetulan saya juga ngambil di aplikasi juga ngambil HP buat anak tuh yang gede, tapi secara kredit. Secara kredit dari aplikasi pinjol itu juga. Iya. Yang anak tengah Pak, yang kedua itu kan mau masuk SMP. Betul. Berarti biayanya nambah juga. Iya pasti. Kayak seragam nih belum beli nih, belum. Sebenarnya Bapak kerja sebagai Kayak jadi calo-calo gitu sih. Maklar sambil narik. kurir mungkin ya Pak ya? Iya kok. Boleh tahu Pak, mungkin kisaran per bulan pendapatan Bapak berapa? Kurang lebih 3.000-an, 3.000 lebih. 3 juta rupiah sebulan? Iya. Cukup Pak? Kurang lah gitu karena emang kebutuhan juga kan gitu. Saya boleh tahu Pak, utang Bapak di aplikasi pinjol itu sekarang berapa? Saya pinjam 2 aplikasi. Kalau untuk nominalnya 10. 10 juta rupiah. Boleh saya lihat di aplikasinya Pak? Nah yang pertama nih. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah nominal yang kemudian dipinjam oleh sumber saya sebesar 8 juta rupiah. Ini cicilannya berapa kali Pak? 6. 6 kali ya? Jatuh tempo 1 hari lagi Pak? Iya betul. Berarti besok harus bayar? Lagi 3 bulan ini batuk nih, lagi batuk-batuk. Maksudnya gimana tuh? Bayarnya batuk lagi, ini lagi. Nunggak? Iya lagi telat bayarnya. Oh, kalau telat itu resikonya apa Pak? Maksudnya apakah bunganya semakin bertambah? Kemarin hampir 4 juta 100. 4 juta 100? Apanya tuh? Bayarannya 2 bulan telat. Berarti yang biasanya mungkin bayarnya berapa Pak per bulan? 1,8. 1,8. Itu telatnya? Biasanya kadang-kadang kalau lagi batuk tuh, kadang-kadang lagi telat bisa 2 lebih. Tadi kan aplikasi yang pertama 8 juta ya Pak ya? Yang kedua ini 2,6 juta. Kalau dilihat dari historinya ataupun rincian pembayaran, di pembayaran pertama, kedua, ketiga ini sudah lunas, tapi yang keempat terlambat Pak. Iya. Jatuh tempo ini 26 Juni ya Pak ya? Iya. Berarti kurang lebih sudah seminggu lah ya, seminggu terlambat, dan ada tentunya denda. Ini telepon dari pinjolnya Pak? Iya. Saudara, saya akan tunjukkan ini kebetulan dari pihak pinjaman online juga menelpon narasumber saya untuk mengkonfirmasi kali ya Pak ya, karena bayarnya telat. Tapi Bapak yakin bisa melunasi pinjaman online ini? Pengen lunas sih, biar pastinya biar data juga bisa normal gitu, data saya juga gitu. Cuman ya paling gitu, paling batuk-batuk gitu, entar 2 bulan atau 3 bulan gitu. Tak sepenuhnya gratis, sejumlah pos pengeluaran biaya pendidikan pada sekolah negeri masih menjadi beban orang tua. Lantas apa saja yang harus dikeluarkan orang tua untuk satu anak, baik di tingkat SD atau SMP negeri yang tak ditanggung oleh negara? Di antaranya adalah seragam sekolah yang terdiri dari beberapa jenis dan biasanya dibeli di koperasi sekolah. Harganya berkisar Rp500.000 hingga Rp1.500.000. Lembar kerja siswa LKS atau buku tambahan yang berkisar Rp150.000 hingga Rp300.000 yang harus dibayar per semester. Biaya ekstrakurikuler per bulan sebesar Rp50.000 hingga Rp200.000 per bulan. Uang komite sekolah untuk operasional non-bos hingga guru honorer yang angkanya mencapai Rp1.500.000. Lalu ada kegiatan study tour yang terdiri dari biaya transportasi hingga konsumsi yang satu kegiatan bisa mencapai Rp1 juta. Ongkos harian untuk siswa serta uang saku yang bervariatif dari Rp10.000 hingga Rp30.000 per hari. Hal ini menjadi beban wajib harian orang tua. Pos pengeluaran lain yakni biaya pendaftaran yang sebenarnya tak diperbolehkan, namun masih ada di sejumlah daerah berkisar Rp50.000 hingga Rp200.000. Alat penunjang belajar berupa alat tulis, fotokopi, alat penunjang lainnya juga menjadi beban pribadi siswa yang mencapai Rp100.000 hingga Rp300.000 per semesternya. Sejumlah pengeluaran ini diprediksi akan naik setiap tahun karena adanya inflasi. Inflasi pendidikan kian naik setiap tahun. Per Maret 2025, inflasi pendidikan mencapai 1,89%, lebih tinggi dari inflasi nasional yang hanya 1,03%.
Data Badan Pusat Statistik pada Februari 2024 hingga Februari 2025, rata-rata upah buruh di Indonesia dari Februari 2024 ke Februari 2025 hanya tumbuh 1,78% dari 3,04 juta rupiah jadi 3,09 juta rupiah. Nyatanya, kenaikan upah orang tua tak sebanding dengan inflasi biaya pendidikan. Iya, waktu itu putus asa sampai saya mau stres. Saudara, pinjaman online nyatanya tidak hanya digunakan oleh para orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di jenjang sekolah, tetapi juga ternyata digunakan oleh segelintir orang tua untuk membiayai pendidikan khususnya di tingkat kuliah. Saya akan bertemu, saudara, dengan seorang ibu yang bekerja di kawasan Jakarta Selatan yang meminjam uang senilai kurang lebih puluhan juta rupiah untuk membiayai kuliah anaknya dan harus gali lubang tutup lubang dari sejumlah aplikasi demi kemudian menutupi pinjamannya. Saya akan menelusuri secara langsung, saudara. Ibu, terima kasih sudah berkenan saya wawancara. Tapi sebelumnya, saudara, saya tekankan bahwa saya akan merahasiakan identitas narasumber demi keamanan dan juga kenyamanan narasumber yang akan saya wawancarai. Bu, saya ingin konfirmasi dulu pertama. Betul Ibu menggunakan pinjaman online untuk membiayai pendidikan anak Ibu? Iya, betul. Sudah pinjam online dari tahun berapa? Tahun 2001. Tahun 2001. 2021. Terus 2002 saya gagal bayar. 2022 gagal bayar. Iya. Nominal pinjamannya berapa, Bu? Itu satu aplikasi mungkin bisa 9 juta. Kalau di total semua aplikasi, 5 aplikasi atau 6 aplikasi itu mungkin semua sudah totalnya 40 juta. 40 juta? Untuk jurusan apa, Bu? Perhotelan. Perhotelan, oke. Apa alasan Ibu pada akhirnya menggunakan platform pinjol? Karena saya single mom, jadi harus berjuang sendiri. Jadi salah satunya saya pinjaman online gitu. Itu saya pikir akan menyelesaikan masalah gitu. Tapi malah gali lubang tutup lubang gitu. Sebelumnya Ibu bekerja sebagai asisten rumah tangga? Iya. Saya boleh tahu penghasilan sebulan mungkin kisaran berapa? 5 jutaan lah gitu. 5 jutaan? Iya. Dan itu tidak cukup untuk membiayai pendidikan anak Ibu? Tidak cukup. Namanya kebutuhan kadang-kadang nggak cukup gitu. Oke. Ditambah dengan gaji segitu, kita kan perlunya tidak hanya untuk sekolah juga kan. Jadi anak saya itu harus bayar kos, harus kebutuhan makan dia, terus bayar kuliah, ini itu harus beli buku ini, beli baju ini gitu untuk keperluan kuliah anak saya itu gitu. Jadinya saya itu ya gali lubang tutup lubang lah gitulah, Mas. Setelah gagal bayar, Bu, artinya kan sudah berjalan mungkin sekitar 3 tahun ya, Bu? Iya. Kekurangan yang harus Ibu bayarkan sebenarnya berapa? Salah satu pinjol itu mungkin kalau sama bunganya itu waktu itu saya total tuh hampir 19 juta. Oh, masih ada 19 juta lagi ya? 19 juta. Terus itu di salah satu, terus yang satunya lagi itu waktu itu saya total juga 19 juta berapa gitu. Kalau yang satunya lagi sekali pinjam itu nggak saya bayar. Terus satunya lagi kurang satu aja saya nggak mampu bayar gitu. Ini terakhir saya bayar ini. Ini terakhir bayar di tahun? Tahun kemarin ya, Mas. Tahun kemarin, iya. Oh. Karena saya pikir ada rezeki sedikit saya cicil gitu biar nggak terlalu terbebani gitu. Tapi anak Ibu yang saat ini kuliah di perhotelan masih kuliah, Bu? Enggak sih, katanya mau nerusin, cuman kan mamanya sudah nggak punya duit gitu. Sudah tidak melanjutkan kuliah? Iya, sudah berhenti kuliah. Selama kurang lebih 3 tahun Ibu gagal bayar. Sampai saat ini masih ditagih berarti? Salah satu platform itu ada yang WhatsApp ke saya itu pakai bahasa yang binatang gitu loh. Ada juga dengan cara seperti itu? Habis itu saya diteror-teror terus sampai saya nggak bisa tidur.
mau pinjam siapa untuk ngelunasin hutang-hutang gitu. Iya, waktu itu putus asa sampai saya mau stres. Itu betul-betul Iya, bagus menekan saya menyerang gitu. kejiwaan ibu. Iya, kalau ada uang saya akan bayar gitu. Akhirnya saya setiap malam nggak bisa tidur karena mikirin teror terus, ditelepon terus gitu loh Mas. Jadi saya itu ganti nomor aja gitu. Habis ganti nomor, saudara-saudara saya gantian yang diteror-teror gitu. Terus terang aja, saya kan pinjem juga buat anak sekolah, pendidikan sekolah, bukan untuk foya-foya, saya bilang gitu. Saya jujur aja ke keluarga saya gitu. Tapi ke depan mungkin Bu ada rencana atau mungkin sebatas keinginan Ibu untuk melunasi pinjaman yang sudah Ibu pinjam? Iya, nanti saya punya uang, saya ingin ngelunasin gitu Mas. Saya tahu tuh hukumnya hutang itu harus dibayar gitu. Nomor itu masih saya simpan dan masih saya isi pulsa terus itu. Jadinya biar aktif gitu. Apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada pemerintah ataupun pemangku kepentingan terkait dengan biaya pendidikan yang nominalnya ini tidak kecil? Ya, untuk pemerintah sih kalau bisa dibantu ya, digratisin untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu gitu loh Mas. Biar yang merasakan pendidikan itu bukan hanya orang yang berduit aja gitu loh, tapi orang-orang yang seperti saya, anak-anak saya pengen sekolah tinggi gitu loh. Terpaksa ibunya harus pinjol gitu. Ternyata nggak bisa bayar, galbe gitu. Rasanya itu sesek gitu loh Mas. Pada tahun 2024, BPS mencatat angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia sebesar 39,37% untuk penduduk usia 17 hingga 24 tahun. Angka ini masih rendah dibanding dengan sejumlah negara tetangga. Indonesia tertinggal dari Malaysia yang memiliki persentase 43%, Thailand 49%, bahkan Singapura mencapai 91%. Biaya studi pendidikan tinggi di masa depan diperkirakan akan naik 6,03% per tahun. Untuk perguruan tinggi negeri, pertumbuhannya sekitar 1,3% per tahun, sementara untuk perguruan tinggi swasta mencapai 6,96% per tahun. Kondisi ini tentu tak bisa diimbangi dengan kenaikan upah orang tua yang setiap tahunnya tak selalu terjadi. Hal ini berakibat banyaknya anak yang tak bisa menuntaskan kuliahnya akibat biaya kuliah yang kian naik setiap tahunnya. Saudara, di sebelah saya sudah ada Ketua Umum AFPI, sekaligus CEO Dana Rupiah dengan Bapak Encik S. Jafar. Pak Encik, apa kabar Pak? Baik, Siap. baik. Pak Encik, saya ingin tanyakan pantauan AFPI Pak. Ketika melihat periode pertengahan tahun ini, apakah memang siklus pinjaman online ini sedang mengalami peningkatan atau seperti apa Pak? Ya betul, mengalami peningkatan. Seperti biasanya saya rasa hampir semua lembaga keuangan merasakan hal yang sama, di mana adanya tahun ajaran baru. Sehingga kebutuhan pendanaan oleh masyarakat tentunya meningkat. Pinjaman online di pertengahan tahun ini ada indikasi kuat meningkat karena tahun ajaran baru, artinya pembiayaan sekolah. Tapi di sisi lain kita tahu juga bahwa sebenarnya, katakanlah untuk SD negeri Pak, itu biaya sudah gratis. Tapi ternyata ada juga orang tua murid yang kemudian melakukan pinjaman online untuk biaya seragam, kebutuhan lain dan lain sebagainya Pak. Apakah bisa dikatakan juga bahwa ini juga terindikasi karena faktor ekonomi masyarakat yang mungkin AFPI melihat sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa? Sebenarnya sih bukan begitu ya. Kebutuhan itu pasti ada. Walaupun mungkin SD sekarang gratis ataupun biayanya kecil, tetapi biaya-biaya lain tetap dibutuhkan, seperti umpamanya untuk beli buku, seragam, dan sebagainya. Karena apa? Market kita memang adalah unbanked, market yang kecil, yang maksudnya masyarakat yang kecil ya, yang butuh mungkin hanya 2 juta sampai 4 juta. Ya kan? Nah, ini yang menyebabkan kebutuhan masyarakat itu meningkat dan menghubungin layanan kami, mungkin itu. AFPI sendiri melihat masyarakat kita apakah sudah cukup terliterasi untuk kemudian melakukan pinjaman online ke pinjol ataupun platform yang legal, atau ternyata masih banyak juga yang pinjam ke aplikasi ilegal? Kami
bukan pinjol. Itu yang pertama. Kami adalah pindar, pinjaman daring. Pinjol itu adalah yang ilegal. Besaran daripada pinjol ini dari dulu ini lebih besar daripada kami yang berizin dari OJK. Sementara saat ini kita ada di 80 triliun, sekitar itu. Mereka itu di angka di 250 triliun. Jadi dua setengah kali lipat sampai 3 kali lipat. Peminat dan penggunanya lebih banyak. Kenapa kayak gitu, Pak? Karena apa? Karena mereka itu lebih agresif, ya, dan mereka lebih lebih gampang, lebih mudah. Sepanjang dia bisa dapatkan, dia mencuri data pribadi, data kontak dan sebagainya, itu dia langsung ngasih. Sebenarnya untuk resikonya seperti apa, Pak, ketika masyarakat menggunakan pinjol? Yang paling menjerat masyarakat jadi menderita itu adalah bunga dan dendanya. Bunga dan dendanya. Ya, dia bisa pinjam 5 juta tapi bayarnya bisa 30 juta. Ya kan? Dengan bunga berbunga, denda berdenda. Sementara kita kan diatur. Kalau pinjam 1 juta itu tidak akan mungkin bayar di atas 2 juta. Nggak mungkin. Jadi paling banyak adalah 100% maksimum dari platformnya. Dan kita setelah 90 hari itu aturannya, setelah menunggak 90 hari maka denda, bunga dan sebagainya itu di stop. Sejauh ini Pak Encik, dari platform yang kemudian tergabung di API sendiri jumlahnya berapa, Pak? Saat ini adalah 96. Dari 96 ini ada beberapa yang khusus membiayai pendidikan. Ada yang khusus membiayai pendidikan? Betul. Pendidikan itu berupa bisa uang kuliah, ya UKT ya. Bisa juga untuk beli laptop, bisa juga untuk beli peralatan kuliah. Dan yang penting adalah semua berhubungan dengan pendidikan. Tapi apakah itu bisa digunakan pinjamannya untuk misalnya sekolah dasar atau menengah, Pak? Apakah memang khusus untuk kuliah aja? Jadi mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan universitas. Gitu. Hanya untuk memastikan bahwa benar tujuan daripada pinjaman ini digunakan untuk pendidikan. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFBI, sekaligus CEO Dana Rupiah, Pak Encik S. Jafar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Untuk pinjaman online sendiri, khususnya dari tahun 2023 ya Pak ya, apakah memang terus mengalami peningkatan, Pak? Deposit terakhir sekarang itu sekitar 80 triliun. Iya, waktu itu putus asa. Sampai saya mau stres. Kayak kebutuhan semakin banyak itu sama kebutuhan anak sekolah gitu. Jadi minjem akhirnya pinjol. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan mencatat tren kenaikan angka pinjaman online setiap tahunnya. Bahkan ketika memasuki bulan Juni dan juga bulan Juli, angka peningkatan pinjaman online dapat dikatakan cukup drastis. Dan kita tahu momentum ini adalah momentum ketika hendak memasuki tahun ajaran baru di tingkat sekolah. Pada tahun 2023, angka penyaluran pinjaman daring pada bulan Juni tercatat 19,31 triliun rupiah dan pada bulan Juli naik menjadi 20,38 triliun rupiah. Terakhir pada Juni tahun 2024 silam, Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pinjaman daring ke masyarakat mencapai 24,84 triliun rupiah. Sebulan kemudian pada Juli 2024, jumlah nilai pinjaman daring meningkat menjadi 27,41 triliun rupiah. Pada bulan Agustus 2024, angkanya kembali merangkak naik menjadi 27,44 triliun rupiah dengan total 12,94 juta akun penerima pinjaman daring. Lalu seberapa besar tren peningkatan pinjaman online di tahun 2025? Termasuk seberapa besar sebenarnya pinjaman online ini digunakan oleh masyarakat demi membiayai pendidikan anak-anak mereka? Saya akan tanyakan secara langsung, saudara, kepada Kepala Departemen di Otoritas Jasa Keuangan. Saudara, di hadapan saya sudah ada Bapak Adif Razali,
Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Otoritas Jasa Keuangan. Pak Adif, terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Pak Adif, saya ingin konfirmasi, Pak. Untuk pinjaman online sendiri, ini trennya dari tahun ke tahun, khususnya dari tahun 2023 ya, Pak ya? Apakah memang terus mengalami peningkatan, Pak? Dari data di OJK sekarang, memang transaksi outstanding untuk pinjaman daring ini di posisi terakhir sekarang itu sekitar 80 triliun. Yaitu trennya naik terus. Ini menunjukkan bahwa artinya minat masyarakat untuk menggunakan industri ini tetap baik, tetap trust lah di sana. Oke, kalau dilihat dari bulannya, Pak, ketika memasuki pertengahan tahun ataupun tahun ajaran baru, ini nampaknya juga tren pinjaman daring ini meningkat. Apakah bisa diasumsikan bahwa banyak masyarakat kita yang mengakses pinjaman daring untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka? Sepertinya memang industri ini kena begitu mudahnya diakses oleh masyarakat. Artinya seasonal itu jamak terjadilah, ya. Sama saja misalnya ketika dulu ya Lebaran, saya kira terjadilah pelonjakan. Tahun baru, saya kira begitu ya. Termasuk juga dengan tahun ajaran baru kami kira. Ya, karena banyak masyarakat yang membutuhkan uang SPP saat ini misalnya, kemudian ada SPP-nya, kemudian baju seragamnya, Betul. Ya, perlengkapan sekolahnya, mahasiswa juga tahun ajaran baru, sehingga sangat memungkinkan memang terjadi peningkatan. Yang kami kira pun ini para pelaku juga sebetulnya mengantisipasi juga tuh, ya, mereka siapkan untuk infrastrukturnya. Karena nanti akan tingginya demand di sana tadi. Tapi kami ingat juga kembali bahwa ya jangan sampai tadi artinya terlalu impulsif minjamnya misalnya, sehingga akhirnya masyarakat terbebani minjam tidak sesuai dengan kemampuannya. Tetap walaupun kebutuhannya misalnya untuk pendidikan, ya tetap ukur juga kemampuan kita untuk mengembalikannya. Oke. Karena gimana pun pinjaman harus dikembalikan. Oke, pinjaman memang harus dikembalikan ya, Pak ya. Karena gini, Pak, saya punya data juga dari OJK, ini di bulan Juni 2024, untuk biaya pendidikan sendiri itu angkanya menyentuh 191 miliar. Kalau dibandingkan bulan-bulan lain, ini angkanya hanya belasan, bahkan mungkin puluhan miliar. Artinya kan memang tinggi sekali peminatnya. OJK melihatnya ini sebagai suatu hal yang memang aman-aman saja, masyarakat masih bisa mengembalikan, atau memang ini sudah terdesak nih sepertinya? Itu mungkin fenomena tadi yang di tahun ajaran baru kami kira ya. Jadi peningkatan angka tadi, kami kira kalau di angka tadi kan masih ratusan miliar ya, 100 miliar atau berapa disampaikan tadi. Kalau dilihat dari outstanding 80 T lah misalnya saat ini, mestinya in percentage kan itu enggak, dalam persentase saya kira itu enggak terlalu besar, masih kecil ya. Tetapi OJK tentu mewaspadai hal ini terus. Tentu kami menghimbau tentu kepada para penyelenggara ketika mendapatkan nasabah-nasabah borrower peminjam ini, lakukan tetap dengan govern, artinya lakukan scoringnya dengan baik. Ya, nggak semua orang minjam diberi, kira-kira begitu. Kalau dia misalnya nggak sesuai dengan kemampuan membayarnya, ya nggak bisa diberi dong. Ya, sehingga jangan sampai nanti memunculkan permasalahan di kemudian hari. Tapi dari OJK sendiri, betul tadi sudah dijelaskan melakukan pengawasan. Sanksi apa sih Pak ketika misalnya Pindar ini meminjamkan uang kepada masyarakat tidak sesuai aturan? Apa sanksi maksimal yang bisa diberikan oleh OJK? Sanksinya itu dari sanksi administratif, misalnya pembinaan, sampai kita bisa bekukan juga kegiatannya. Dan yang paling sekali lagi bisa kita fit and proper tuh pengurus-pengurusnya. Dia yang paling ultimate pasti bisa cabut izin usahanya. Kalau untuk pinjol Pak, apakah ini juga masih masuk dalam pengawasan OJK? Karena kan mungkin masih banyak masyarakat kita yang dalam tanda kutip Pak terjebak Pak, seperti yang tadi sudah kita bahas. Kalau pinjol itu kan tidak artinya yang ilegal maksudnya ya. Kalau ilegal itu tidak dirana di pengawasan OJK ya. Tetapi OJK dalam hal ini merasa berkepentingan juga untuk memberantas pinjam-pinjaman online ilegal tadi itu. Karena gimana pun ketika misalnya masyarakat terjebak di sana, masyarakatnya komplain segala macam, akan kembali juga ke OJK. Jadi yang ilegal tadi ini memang tugas teman-teman Satgas pasti memberantas itu semua, di take down segala macam. Sudah ribuan kami kira ya, sudah ribuan yang ter-take down dan ini berjalan terus tuh. Oke. OJK menghitung tidak Pak resiko gagal bayar Pak sejauh ini tuh seperti apa sih dari banyaknya pinjaman ini?
Risiko gagal bayar sekitar 3%. 3% Ya, dari total 3% dari total keseluruhan ya. Oke. 3%. Artinya ini masih sangat-sangat termanage, ya masih kecil, karena kan threshold kita di 5%. Ya. Tetap kita minta kepada para penyelenggara tingkatkan terus manajemen risikonya, ya, tingkatkan scoringnya. Tapi mereka juga bisa bekerjasama dengan pihak lain. Misalnya untuk memperkuat scoring yang tadi, yang misalnya bisa melihat seseorang itu bagus nggak historis keuangannya misalnya, ya. Sehingga kalau dianggap oleh si penyelenggara bagus, oke lah mereka salurkan. Kalau tidak, ya jangan salurkan juga. Nanti kasihan masyarakatnya juga. Oke, ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak. Apakah kemudian OJK mungkin Pak merekomendasikan Pindar ini sebagai salah satu alternatif pembayaran bagi para orang tua yang ingin membiayai pendidikan anaknya? Atau mungkin ada metode lain yang mungkin dikatakan lebih aman atau mungkin lebih cocok Pak untuk dipakai orang tua, seperti apa OJK melihat? Tentunya OJK tidak secara eksplisit merekomendasikan Pindar untuk pendanaan pendidikan, ya. Karena ada lembaga-lembaga jasa keuangan formal lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat tentunya, ya. Perbankan itu saya kira menyediakan juga banyak mahasiswa yang pinjam dari perbankan misalnya, atau lembaga jasa keuangan formal lainnya. Jadi ini akhirnya tetap kembali kepada masyarakat, ya. Di sisi di Pindar ada kelebihan-kelebihan di sana, mungkin dia bisa lebih mudah. Oke, Bapak Arif Razali, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK. Terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih. Biaya pendidikan ini cenderung selalu naik. Selalu naik, kisaran mungkin 10 atau 20%. Saudara, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman online yang digunakan oleh masyarakat untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka sekolah terbilang cukup tinggi. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan hal ini? Berikut penelusuran tim Dipo Investigasi, Faisal Karman. Demi masa depan anak, banyak orang tua rela melakukan apa saja. Salah satunya yaitu berhutang melalui pinjaman online. Lalu, apa kata masyarakat soal fenomena ini? Ikuti saya, saudara. Ibu, Ya, dengan ibu siapa, Bu? dengan Esin. Bu Esin, oke. Ya. Bu Esin, mendekati tahun ajaran baru ini banyak orang tua yang pinjol untuk membiayai pendidikan anaknya. Tanggapan Bu Esin gimana? Kan udah dikasih, emang pada kurang ya? Kayak KJP kan udah dikasih, emang pada kurang apa ibu-ibu? Sebenarnya pinjol juga bukannya meringankan, malah memberatkan kalau menurut saya. Pemerintah ya sebenarnya udah sih ya, udah membantu. Ya mungkin karena sekarang kehidupan sekarang ini ekonominya lagi nggak stabil, otomatis dengan cara yang gampang mungkin bisa ngambil pinjaman online, mungkin itu lebih gampang. Itu kalau menurut saya terlalu miris sekali ya, karena mungkin tapi orang tua mungkin namanya untuk anak, dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin ya untuk pendidikan anaknya. Tapi kalau sampai pinjol, nah itu dia orang tua tuh harus tahu konsekuensinya seperti apa gitu kalau pinjol itu, ya kan. Nah kalau menurut saya sih pemerintah harus menyeluruh merata gitu ya untuk pembagian seperti KIP, kayak di Jakarta tuh KJP. Dengan temuan orang tua yang terpaksa berutang lewat pinjaman online demi biaya pendidikan, kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak Kemendikdasmen dan Kemendikti-Saintek. Mendikdasmen Abdul Muti yang sedang sakit mengizinkan kami disposisi wawancara dengan Wamendikdasmen Atif Latiful Hayat. Namun wawancara batal karena padatnya agenda Wamen. Kami juga menghubungi Wamendikti-Saintek Stella Christy untuk dimintai tanggapan. Namun hingga kini kami belum mendapat jawaban. Saya sudah bersama dengan pengamat pendidikan Iman Zanatul Hairi. Mas Iman, terima kasih untuk waktunya, Mas. Terima kasih. Mas, kalau kita lihat data yang kemudian tiap tahunnya dikeluarkan oleh OJK, setiap tahun ajaran baru ada indikasi kenaikan pinjaman online. Apakah ini juga ada kaitannya, Mas, dengan orang tua yang kemudian melakukan pinjaman online untuk membiayai sekolah anak mereka? Sangat ada kaitannya, karena biaya untuk sekolah itu bukan hanya biaya yang tertera ya. Ketika kita masukkan anak kita ke sekolah negeri ataupun swasta. Memang di negeri sudah tidak ada bayaran semacam itu. Tapi ada hal-hal lain yang di luar itu yang kadang-kadang
lebih memberatkan seperti seragam, buku tulis, peralatan-peralatan sekolah dan lain sebagainya. Apalagi walaupun hal itu sudah digratiskan seperti di DKI Jakarta ada KJP misalkan. Lalu di Indonesia ada KIP misalkan. Tapi kan masih ada misalkan seperti transport. Bagaimana kalau dia ternyata mendapatkan sekolah yang relatif tidak banyak bayarannya, tapi jaraknya jauh bagaimana? Jadi pembiayaan itu akan tetap ada sebetulnya. Berdasarkan mungkin pengamatan Anda, yang paling banyak orang tua murid melakukan pinjol ini di sekolah negeri apa swasta? Sebetulnya kebanyakan di sekolah swasta ya, karena jelas kebutuhan uangnya jauh lebih besar gitu kan, tidak gratis dan lain sebagainya. Makanya kemudian menurut kami beberapa waktu ini kan banyak isu soal sekolah swasta gratis ya, karena setelah digugat ke MK, kami kira ini saat yang paling tepat bagi pemerintah untuk menghitung. Kami tidak mengatakan untuk menggratiskan semua sekolah swasta, tapi untuk menghitung dengan benar sehingga kemudian seluruh masyarakat itu terjangkau. Saya kira kalau terjangkau itu kan nggak perlu sampai harus ngutang dong. Itu masalahnya di situ menurut saya. Itulah yang sebetulnya menjadi tugas pemerintah untuk bagaimana caranya orang tua tidak mengeluarkan biaya sehingga mereka tidak kena pinjol. Terkait dengan biaya pendidikan, Mas Iman, apakah memang setiap tahun biaya pendidikan ini cenderung selalu naik? Selalu naik. Kita perhatikan memang dari termasuk sekolah swasta ya, kalau sekolah negeri kan dari pemerintah langsung, dana bos dan lain sebagainya, itu selalu naik kisaran mungkin 10 atau 20%. Itu akan selalu naik gitu ya, mungkin melihat perekonomian nasional, dunia dan lain sebagainya. Jadi itu realitanya selalu naik. Nah, persoalannya kemudian pemerintah punya nggak komitmen untuk meringankan biaya itu. Bentuknya bisa apa saja, tapi kami kira dengan adanya putusan MK ini menjadi pintu masuk dan membuka kotak Pandora yang selama ini pemerintah mungkin dan juga pemilik sekolah swasta tidak mau mendiskusikan ini sampai tuntas gitu. Apakah kemudian Mas Iman sebagai pengamat pendidikan melihat literasi keuangan kepada orang tua murid yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat ini sudah cukup? Karena kan lagi-lagi kita bahas bahwa pinjaman online ini angkanya terus naik dan tidak menutup kemungkinan naiknya ini juga dipengaruhi pinjaman orang tua untuk membiayai anaknya sekolah. Memang betul ya, literasi keuangan itu sangat penting, tapi menurut pepatah kan begini ya, bagaimana mungkin kita belajar literasi keuangan tapi kalau nggak ada uangnya kira-kira gitu. Nah itu juga sangat-sangat penting sekali. Jadi jangan dilupakan bahwa mereka yang kena pinjol itu bukan berarti mereka tidak teredukasi, mereka terdesak. Terdesak itu kata kuncinya. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang sangat terakhir. Mereka juga bukan tidak tahu akibatnya, tahu, tapi memang tidak ada pilihan lain. Itu yang sering kami temui.